Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi ada di mana-mana, tapi kenapa ya rasanya banyak yang hilang? Dulu, tokoh yang diabadikan namanya di dalam bangunan ini pernah menjadi raja yang mengumpulkan ribuan kitab dari Mesir dan juga India. Dan tak jauh dari sini, lahirlah kamus bahasa pertama di Nusantara. Namun, masihkah kita ingat siapa mereka? Aduh, hati-hati dong, Dek. Maaf ya kak. Ih, tunggu. Hai, aku Humaira, akan mengajak kamu untuk menelusuri warisan literasi di Tanah Melayu Kepri, khususnya di kota Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Tapi tunggu dulu nih, kita siap-siap dulu ya. Let's go! Hai guys, sekarang kita udah sampai. Karena kakak bakal ajak kalian menjelajahi literasi di Tanah Melayu, khususnya di tanah yang sekarang sedang kita pijaki, yaitu Pulau Penyengat. Nih, pegang dulu kameranya. Nah, kamu pegang mikrofonnya ya. Oke guys, selanjutnya jom kita pergi ke Kutub Hana marhum Ahmadi. Let's go! Nah, literasi di Tanah Melayu pada dasarnya tumbuh beriringan dengan perkembangan Islam dan juga perkembangan pemerintahan Sultan Riau Lingga. Nah, tokoh penting pada fase awal ini adalah Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Riau X dan juga merupakan suami dari Tengku Embong Fatimah. Nah, beliau pada akhir abad ke-18 dan juga awal abad ke-19 mulai membeli kitab-kitab yang berasal dari Kairo dan juga India. Nah, kitab-kitab ini berisi tentang pelajaran agama, kamus, tata bahasa Arab, dan juga sejarah. Beliau juga menyimpan kitab-kitab ini di dalam dua almari besar yang berasal dari Turki, yang kemudian beliau simpan lagi di dalam salah satu ruangan yang ada di Istana Damnah Dai Lingga. Nah, beliau juga melabeli almari-almari tersebut dengan label wakaf, yang artinya lemari ini bisa digunakan untuk menuntut ilmu agama, namun tetap tidak boleh dibawa keluar dari kompleks masjid. Nah, inilah cikal bakal mulanya dibentuk perpustakaan istana ataupun kutub khana yang menunjukkan bahwa tempat belajar terbuka, namun tetap terjaga kesakralannya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam galeri Kutub Hana marhum Ahmadi. Nah, di sini kita bisa melihat karya-karya beliau, seperti yang di sini ada kitab Al-Qanan fi Al-Tib yang berisikan ilmu tentang tabib. Kemudian di sini ada wajah dari Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi sendiri. Oh, itu ya kak, Kutub Hana marhum Ahmadi. Iya, benar banget Alia. Jadi, pada tahun 1891, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi mulai memperkuat posisinya sebagai ulama Naqsyabandiyah yang diakui sebagai wali kutub, yaitu gelar tertinggi dalam tarekat tersebut. Nah, beliau kemudian mendirikan Kutub Hana marhum Ahmadi yang merupakan bentuk nyata nih dari pentingnya ilmu pengetahuan dan juga dokumentasi. Nah, maka dari itu Pulau Penyengat dan juga Lingga menjadi peradaban literasi dan juga budaya tulis Melayu. Nah, terus kalian tahu gak sih salah satu tokoh yang sering banget nih kita dengar di pelajaran, yaitu Raja Ali Haji. Oh, aku tahu, itu pencipta Gurindam 12 kan? Bener banget, beliau selain pencipta Gurindam 12 juga merupakan tokoh besar sastra Melayu yang hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Nah, selain Gurindam 12, beliau juga punya karya yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa yang merupakan kitab pertama bahasa di Nusantara nih atau di Indonesia. Jadi, bersamaan dengan Gurindam 12, beliau tidak hanya mewariskan sastra tapi juga mewariskan intelektual kebangsaan. Terus kita mau kemana lagi? Ini kameranya ke kakak dong.
Hai guys, sekarang kita lagi ada di Tugu Pensil. Kalian tahu nggak sih Tugu Pensil ini dibangun di tahun berapa? Jadi, Tugu Pensil ini dibangun pada tahun 1962. Dibangun sebagai akun pemberantasan buta huruf di kota Tanjung Pinang. Nah, Tugu Pensil ini sendiri dibangun oleh arsitek lokal bernama Inasir sebagai ikon literasi di awal kemerdekaan. Terus, apa sih hubungannya sama literasi? Jadi, simbol ini menjadi penghubung antara literasi kerajaan dan juga upaya pemerintah nasional khususnya di Tanjung Pinang dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kakak pegang kameranya. Alia ke samping aku. Kelihatan belum? Ayo kita bikin sulap. 1, 2, 3. Kamera. Ini kami akan mengajak kakak untuk perpustakaan di sini. Betul banget Yuni, karena ini tempat bermain kami. Loh, kok gitu? Karena tempatnya nyaman, banyak buku, dan tersedia buku anak-anak. Tadi mau masuk? Iya kak. Ayo, kak, kita isi buku ini dulu. Halo, namanya siapa? Ini Ayah. Ini siapa? Kakak siapa ya? Nama kakak Nur Humaira. Oh, nama kakaknya Nur Nur Humaira. Oke, silakan. Terima kasih. Sama. Nah, di sini ruangan koleksi khusus. Di sini bukunya tidak boleh dipinjam, hanya khusus dibaca di sini. Dan buku-buku di sini adalah karya dari penulis Kepulauan Riau. Contohnya, karya dari Husin Hud. Itu mah kakak udah tahu. Nah, di seberang ruang koleksi khusus ada ruang referensi yang isinya ada ensiklopedia dan juga kamus-kamus. Nah, tapi buku-buku yang ada di ruangan ini tetap nggak boleh dipinjam ya, cuman bisa dipakai di ruangan ini. Nah, sekarang kita udah ada di depan ruangan ibu. Nah, di ruangan ini tersedia fasilitas komputer yang bisa kita gunakan untuk membuat tugas. Selain itu, di sini juga ada fasilitas wifi gratis loh. Jadi kita tengok. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruangan agama. Ruangan ini tempatnya nyaman, enak buat belajar. Selain itu juga terdapat koleksi-koleksi tentang agama seperti kitab-kitab dan lainnya. Kemudian juga bisa akses free wifi lah. Yuk kita lihat ruangannya. Halo guys, nah sekarang kita ada di lantai 2. Di sebelah kiri saya ada ruang baca 1. Nah, di ruang baca 1 ini ada buku-buku tentang ilmu-ilmu eksak seperti buku matematika, ekonomi, statistik, dan lain-lain. Sedangkan di sebelah kanan saya ada ruang baca 2. Nah, kalau di ruang baca 2 ini bukunya tentang ilmu-ilmu sosial guys. Oke guys, sekarang kami berada di ruang anak-anak. Iya, benar banget. Ini ruang kami loh. Oh iya, kakak baru tahu di lantai 1 ada ruang baca. Iya, ayo masuk. Tuh guys, lihat mereka aja udah keasikan main sendiri. Pantas aja ya kalian betah main di sini. Rupanya banyak banget nih mainan yang dapat mengasah keterampilan. Iya, benar banget. Ini bukan hanya untuk Nah itu guys, makanya jangan lupa ya untuk mengajak anak-anak ataupun generasi muda ke perpustakaan demi mewujudkan